Dan kemudian pelaksanaan aturan SOP-nya saya percaya. Tapi di dalamnya ada oknum yang bisa melanggar ketentuan yang sudah percaya. Oknum ya? Iya. Oknum ya, jelas di sini ya. Iya dong. Ya kan, lembaganya kita yakin karena dibuat dengan prosedur semuanya sekian, ada segala SOP-nya sudah benar kepolisian. Saya cari aman aja sih sebenarnya. Enggak, kita harus percaya. Karena kan saya sering ngebantu kepolisian. Iya. Kita baca kertasnya udah oke, peraturannya semuanya udah oke. Oke. Pas pelaksanaannya, ini kok nggak dilakukan gini? Iya, waktu itu soalnya gini. Jangan alasan saya bilang ini kertasnya ngomong kayak gitu, nomor sekian ngomong yang kayak gitu, lakukan. Oke. Oh, dia tidak lakukan karena gini gitu. Oh, oke, saya juga cari selamat, saya tulis berita acara saya. Ini harusnya dilakukan gini, tetapi tidak. Jadi saya tidak mau tahu area yang ini. Cuek, nggak peduli. Danger. The moonshine of truth. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih, Dendeng? Jaga imun dengan hidrokoko. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum hidrokoko setiap hari. Bantu jaga imun. Dia nggak bisa, nggak boleh pakai kayak gitu. Silahkan, tangan di saya, bolpen di saya. Saya nggak mau tanda tangan di berita acara Anda, so what? Gitu. Pertanyaannya kayak gini, apakah bukti CCTV itu bisa direkayasa? Langsung kita Bisa. pertanyaan ini. Bisa lah. Kan cuma kamera, cuma konten. Kenapa enggak? Rekayasa itu banyak. Ya, rekayasa bisa dalam waktu mulai kering ya. Rekayasa itu bisa secara waktu digeser. Rekayasa itu dipotong nih. Saya melakukan A. Abah udah makan? Udah. Abah udah tidur? Belum. Ditanya kemudian dibalik dipotong. Abah sudah makan? Belum. Abah udah tidur? Udah. Dibalik tinggal konten itu nggak kelihatan. Karena pas nggak kelihatan dipotong segini, dipotong segitu. Saat semua rekaman terjadi cropping, itulah di situ kalau di film-film bilang eng. Terjadi sesuatu yang harusnya natural jadi innatural. Tapi kan kalau kita ngomong ahli, harusnya kan bisa mengetahui itu dipotong atau tidak dipotong. Nah, justru itu mengetahuinya ada loh. Ini kenapa dipotong? There is no reason to cut this. Ayo cari yang gedenya. Kan gitu. Tapi kalau tanpa yang gede, kita bisa tahu nggak bahwa itu sudah diedit atau enggak? Ya udah mulai kelihatan dong, udah pasti tahu dong. Karena Atau kita kalau misalnya yang jago banget ngeditnya, jago banget, skillful banget, ini King Zack. itulah gunanya alam ini. Jadi ada orang yang jago, dia punya good way. Ya. Dan kemudian diadu dengan yang memeriksa juga good way. Tapi jangan salah, kita punya satu yang kita nggak punya. Apa? God way. Selalu ada. Dalam. Jadi bagaimana God way? Apa membantu saya karena saya doanya lebih banyak tahajud? Ya enggak lah, gitu kan. Apalah seorang abah gitu kan, masih juga banyak maksiat, masih apa. Saya bilang saya dilindungi, tetapi Allah melindungi kasus ini dengan membuat orang yang mencoba merekayasa in a good way. Secara point of view dia, in the good way, God bilang, lo you teledar di sininya, you terlupa di sini, jeger. Pasti tidak sempurna. Pasti tidak sempurna. Nah, kemudian memberikan kepada kita, kira-kira akhirnya ketemu ini mestinya ada yang bocor. Kita bilang bocor, kan ketahuan, ini kan ketahuan, gitu. Durasi bisa diubah, jadi kenceng, jadi pelan. Durasi bisa diubah jadi maju, jadi mundur, jadi bolak-balik. Soal garuk-garuk kita bahas. Ya, itu juga ada permainan di situ. Itu permainan. Lah, ngomong ke garuk apa nanti? Daripada lupa ya? Iya. Daripada lupa. Itu benar nggak? Jadi kayak gini ya. Katanya kan kalau yang saya dengar kemarin itu kan garuk-garuk. Terus ternyata dari cerita ini, cerita Bang Oto ya. Cerita Bang Oto katanya itu dia narik celana seperti ini terus diulang. Tapi kan masa sih sebodoh itu? Ahli digital forensik kan pasti nggak sebodoh itu bisa ditipu dengan garuk-garuk dengan video yang berulang. Pada kenyataannya menurut Mas Abah. Jangan pakai mas lagi udah. Iya. Abah aja. Menurut Abah kayak gimana kenyataannya? Kita ngeliatnya sekarang gini, bahwa seorang yang kalau ngomong adalah pengacara, kita nggak tahu dasar ilmu dia dari mana. Jangan-jangan asumsi, nggak boleh dong. Iya. Ya, saya udah bilang di mana-mana, orang digital forensik nggak boleh pakai asumsi. Oke. Harus ada suatu fakta. Kita lihat gerakan dia menggaruk. Kalau kita ngeliat garuknya benar, dia menggaruk. Oke. Iya kan? Tetapi saat dia menggaruk, kita lihat lingkungan sekitarnya.
Masa saat dia lagi menggaruk di sini ada wanita lain, ada orang lain. Kayak gini juga. Iya, enggak. Jadi ada namanya reversi, ada yang namanya repetisi. Iya. Kalau repetisi ini jadi saya nih, set, set, itu repetisi berulang. Tapi kalau reversi, set, dimaju mundur. Bumerang. Iya, bumerang. Cuma kalau bumerang kan muter balik, tapi kalau ini setelah maju dia mundur. Maju dia mundur. Kenapa saya bilang gitu? Gerakan si wanita itu juga dia maju, dia mundur, dia maju. Loh, pas ini gerakannya berbalik-balik, kenapa si wanita yang lain itu juga ikut joget? Jalan-jalan aja, jangan jalan nggak jadi mundur. Gara-gara orang garuk masih dia nggak jadi mundur. Serius seperti itu? Lihatin aja, ini kan ngomongnya nggak bohong nih rekaman. Wih, podcastnya Dr. Richard Lee ini bukan main validnya, saya nggak berani bohong lah. Dan lagi kan kemudian kalau di TV di mana-mana. Emang pada waktu sidang hakim tidak melihat itu dan pakar-pakar yang diadakan itu tidak berbicara seperti itu. Ya harusnya bisa ngelihat itu, kan udah dibilangin pengacaranya udah ngomong. Tapi sejauh kalau umpamanya si sekarang yang bagian memeriksa ini di jurnal forensik yang nggak mengutarakan itu, ya mengutarakan aja. Seorang ahli mengatakan sesuatu itu seorang hakim bisa mempunyai kemampuan untuk mengabaikan. Perlu dikatakan yang benar loh, ya. Apalagi kalau tidak dikatakan, nggak mungkin tidak dikatakan kemudian hakimnya bilang, menurut saya gini. Kan nggak ada Pak Hakim, nggak ada rekaman itu, bagaimana bisa asumsi? Kan nggak boleh ya. Tetapi kalau sudah ada ahli melakukan gini, Pak Hakim gini, menurut saya ini berulang balik. Oh oke, dipegang catatan itu dicatat ulang balik. Tapi itu sudah disampaikan ya pada waktu persidangan yang panjang itu ya? Bukan nama ahlinya, bukan nama ahli yang memeriksa, tetapi yang pengacaranya bilang bahwa itu dibolak-balik. Dan pada waktu di persidangan ahli-ahli yang dihadirkan itu menyatakan bahwa CCTV tersebut valid semuanya. Ya boleh dong, dia mau ngomongin di situ kan dia juga ceritanya disumpah. Itu yang saya nggak bisa bilang itu oknum ya, bisa ada tekanan atasan, bisa ada kepentingan. Tapi Abah sendiri sudah melihat Tuhan. Tapi Abah sendiri sebagai pakar telematika sudah melihat video tersebut, sudah meneliti bahwa itu memang repetisi. Gini, saya nggak ngeliat videonya. Saya lihat persidangannya. Oke. Ya kan ada persidangannya di situ, kita ambil, kita capture, dia setup. Oke, dapat cek capture, oke dapat kita mainkan. Kita mainkan di slow motion, diapain. Dan dari penelitiannya Abah didapatkan itu bahwa repetisi. Sedangkan reversi. Padahal itu lihat dari kamera yang selanjutnya lagi ya, dari kamera dikamerain lagi. Abah masih tahu cara kenalin konten hoax dengan taktik manipulasi gambar atau video? Pakai gambar atau video yang diedit dan headline yang mencurigakan yang ditulis di luar konteks. Ingat, selalu recheck sebelum kegocek. bisa cek. Iya. Gak masuk angin juga, kakak lagi panas banget guys. Alat yang bisa memperbesar. Saya nyaman gak jago amat alat dulu. Kita dapat sesuatu yang bisa mampu melakukan itu, dan kemudian bagaimana kita mengolah alat ini. Kalau tangan kuntilanak yang ada gambaran kuntilanak tangannya lebih panjang, itu apakah karena sudut kameranya saja, Mulai lensa kameranya saja, karena atau memang saya tinggal aku nyapunya nanti. Jadi kita mulai untuk mengisi kulkas. Tapi ini animasi. Ya. Harus membedakan rekayasa sama animasi. Rekayasa itu dia buat dulu. Kejadiannya seperti ini, kemudian diubah. Itu direkayasa. Jadi melakukan hal yang tidak seperti yang terekam. Oke. Itu rekayasa. Kalau animasi memang udah dari awalnya semuanya istilah animation, cuma udah CGI-nya bagus ya, computer graphic imagery-nya udah bagus, jadi kayak betulan lah. Gitu. Jadi di situ tapi sebetulnya udah dari awal udah animasi ya, udah itu animasi. Animasi maksudnya aku nggak paham sih animasi. Animasi itu adalah memang bukan real, dari awalnya udah potongan-potongan. Dua-duanya tetap dua-duanya tetap dimanipulasi. Gini, kalau rekayasa dari yang benar dimanipulasi jadi nggak benar. Itu rekayasa udah jelas. Tapi kalau animasi dia bikin skenario udah dari awalnya udah bikin nggak benar. Kalau ini orang dari pertama udah mempercayai. Tapi tetap bukan real kan, tetap dimanipulasi. Iya. Pak, gila, seserem itu negara kita. Kalau kayak gitu apa yang kita bisa percaya kalau gitu ya? Dong ya, dunia dong kan semuanya juga bisa melakukan itu. Telematika di mana-mana sama, alatnya sama. Pak, kalau di dunia kasusnya di CCTV dimanipulasi juga ya? Ya ada lah, banyak lah. Banyak juga. Banyak lah, upaya segala macam juga ini banyak. Umpamanya yang dibilang cerita yang dulu tahu. Kalau CCTV
CCTV aja kita nggak bisa percaya, terus siapa yang bisa kita percaya? Gini, jadi orang harus mempercayai, jangan sampai nggak percaya. Orang harus percaya dulu, oke, secara konten tersebut, enggak kemudian nanti dilihat siapa yang mengolahnya di sini, siapa di balik itu, siapa yang bagaimana dia ngolahnya. Bayangin nonton film horor, serem nggak? Padahal kan bukan beneran ya. Kok mau bayar? Kan boleh dia mau percaya ceritanya, kok dia kaget? Padahal kan dia bayar, dia tahu dia mau ditipu, diduduk nonton, gitu. Kaget lah, kan lu udah tahu mau ditipu, lu duduk sana bayar mau ditipu. Gak usah jadikan menyalahkan yang bikin film dong, gitu kan, belakangan sialan gue ditipu, tapi kaget. Ya percaya pada saat itu. Nah cuma saat ini udah masuk ke kasus hukum dan disampaikannya adalah secara hukum demi hukum kepada orang hukum, nggak boleh ada yang bohong. Oke, yang benerannya harus dikasih lihat. Oke. Berarti CCTV itu sangat bisa dipercaya asal prosesnya benar. Asal proses benar. Tapi kalau umpamanya prosesnya nggak benar gimana? Contohnya nih, rekaman sekarang. Ada rekamannya dari belakang ya, yang katanya ada seseorang dia punya bukti terbaru. Saya bilang namanya seseorang lah. Kasih bukti terbaru, tahu. Dari aman boleh saya nih. Dari tadi tidak terlihat ya guys. Pahit. Sekarang ini mau tertarik Oke, kan udah bukti lagi. Iya kan, bukti baru kemudian berarti dari angle tertentu. Iya. Iya kan? Nah, angle di sini adalah mengasih lihat selalu sisi-sisi yang tidak kelihatan dari ujung sana. Iya. Yang katanya ketutupan paper bag apa segala, kemudian dia bilang jadi nggak kelihatan nih. Padahal angle sini kelihatan dari belakangnya. Iya. Saat itu nggak kelihatan, kenapa nggak ngambil data dari angle belah sini? Oh, iya. Harusnya bisa kelihatan semua ya kan? Pas bener-bener yang nuan. Iya, pas wangi umpamanya nggak kelihatan itu satu, nggak kelihatan dari sini. Padahal sebenarnya itu cuma ada lalat cuma di kayak giniin aja. Bukan lalat, dia megang sesuatu. Dia megang sesuatu. That hand bukan she ya. Saya bilang that hand grabbing something. Nggak tahu siapa itu. Nggak tahu siapa itu. Kekurangan kuku saya yakin itu bukan karena susah ada buat. satu cirinya yang itu bukan tangan dia. Tetapi saya nggak mau kasih tahu cirinya apa. Nanti kalau ini dipakai pengadilan, saya bilang siapapun yang pakai pengadilan saya tahu turun ke kamera ya. Hati-hati. Kalau nanti saksi ahlinya itu ketemunya sama saya bongkar. Jangan sampai malu. Pokoknya jangan gunakan data ini untuk ke pengadilan. Akan malu. Karena Abah berpikir bahwa itu bukan tangan Jessica. Bukan berpikir, udah data yang ngomong. Saya ngomong di sini sama yang lain, udah data yang ngomong. Oke. Nah kalau kita bisa lihat di situ sekarang, dengan potongannya kayak gini, harusnya juga bisa menggambarkan yang kejadian-kejadian tidak kelihatan. Kalau ahlinya pintar, bener ahli dikasih dia untuk diungkap kepada pengadilan demi hukum. Tayangannya dua layar. Ini dari kamera ini dari kamera itu. Yang nggak kelihatan dari kamera itu, gerakan dari kamera ini nggak kelihatan. Ketutupan daun dikit lah, dari sana ketutupan tas. Tapi minimal gerakannya ada yang sama dari bayang-bayangan. Saya ngeliat tangannya ada sempat lewat di balik daun, nggak kelihatan kan? Tapi di sini nongol di balik daun, di situ nongol. Nah ini bisa kita hitung durasinya, gerakannya, naiknya. Nanti di situ dihitung. Nah waktu disinkronkan itu kelihatan. Oh ini benar. Iya, misalnya benar-benar same time. Bener gitu, same time. Jam berapa, tanggal berapa kejadiannya kan tidak, itu cuma di scope sampai di zoom banget nih. Ada di zoom banget, kemudian sampai jamnya aja nggak ketahuan kejadiannya. Bagaimana itu dia bisa memastikan kejadian di hari itu dan jam keberapa. Oke. Bayangkan itu channelnya ada 17. Ada 17 CCTV. 17 sisi Banyak, channel. Saya ngomong channel. Channel itu berarti 17 CCTV kan? Berarti 17 yang nyorot kan? Timur. Karena kenapa saya ngomong gini, izinkan saya jelasin dikit ya. Iya. Jadi bahwa kalau yang dilaporkan kepada TV yang tertentu lah yang mengupas saya itu, dibilang kameranya ada 2-3 biji bah yang diizin diolah. Saya bilang, siapa bilang kameranya nggak sejumlah gitu? Ya ada yang bilang 9, enggak kayak gitu. Roy ngomong ada 14, saya bilang enggak, ada 17 minimal. Kenapa saya bisa ngomong 17, saya meyakini, saya nggak ikutan di sana, saya nggak ada itu jadi saksi ahlinya. Tapi file yang dipermasalahkan ini keluarlah di koran-koran. Ada satu file dipermasalahkan, nama filenya CH_17, ya kemudian 15.11-16.17. Apa itu artinya? Jam 15.11 sampai 16.17 itu potongan filenya. CH17 channel ke-17. Menunya hari ini di stick, jadi kita mau elevate lebih masterclass kan. Jiwa kompetisinya mama-mama ini sangat membara ya, jadi sangat seru energinya. Pastinya dengan Mama Lemon, habis masak-masak kita akan cuci piringnya, kita akan buktikan Mama Lemon dengan formula baru ekstra
suatu file tanpa menyebutkan channel. Kalau enggak ini filenya akan bingung, itu bukan file dari CCTV. Pasti dia akan selalu memberitahukan channelnya. Dan nanti itu bisa disinkron nama file dengan kontennya. Nah, tanpa saya melihat videonya, saya hanya ngeliat nama filenya saja. Setelah saya lihat nama file di sini, oh dari kayak gitu tinggal saya runut ke hal yang lain. Berarti apa? Berarti ada 17 minimal kan? Could be more, karena bisa misalnya 4x4, 5x5, 3x3 kan layar kan? Gitulah ditampilkan, atau kemudian ada yang tidak ditampilkan. Nah, dari sejumlah segitu, nggak bayangin masa iya dengan ada 17 channel, kemudian yang hanya bisa ketahuan hanya 2 biji doang, hanya dari pintu masuk sama kemudian yang dari jauh. Sementara yang namanya rekaman itu pasti dari berbagai sisi kan. Bahkan yang dibilang visual tangan ini dong yang kelihatan tangan cuma beberapa detik, perhatikan rekamannya, begitu sangat zoom. Nggak mungkin suatu kafe itu men-zoom suatu meja toh. Emang dia mau curiga satu meja akan kejadian sesuatu. Kalau ini buat bikin kopi, jadi ada susu, peres, sama keju. Iya, dan situ kemudian di zoom kembali. Jadi pas saya lihat, oh ini kenapa nih, nggak mungkin, tapi kenapa nggak jelas? Nah, kalau dibilang ditahan, katanya bahwa ini ditahan, nanti umpamanya kalau ketahuan malah akhirnya langsung dihukum mati. Kalau disumpetin malah bisa hukum seumur hidup, pengen disiksain kan gitu. Di TV kan ngomong gitu. Nah sekarang kita dia bisa punya apa, punya orang dalam di surga sana, bisa ngatur apa orang banget masih ada tapi enggak lah. udah Namanya seseorang saat dia berkasus, dia berkasus itu pasti dia akan mengajukan hal apapun yang terbaik, even 1 second. Jerat kejadiannya kan lumayan, Pak Hakim ini saya punya, jerat dari kejadian Pak Hakim saya punya ini, semua dihadirkan dulu, misalnya bukan Pak Hakim, misalnya ke kepolisian, dia berikan, Pak Polisi saya punya data ini nih, umpamanya dari bagian penyidiknya ya, ada gelar perkara, dia alert dari situ, kemudian di shrink down, ini bisa, ini enggak, akhirnya mana yang paling kuat, ya kan pasti yang kuat-kuat aja dimasukin, gak mungkin kemudian ini bukti bagus, bukti sangat kuat, otentik banget, malah diumpetin. Kalau dia mampu mengumpetin dengan kepentingan bahwa nggak mau dihukum seumur hidup yang kayak gimana, nah sementara si penyelidik harusnya dia melakukan, dan sampai si digital forensiknya dia juga harus mengungkapkan, kan dia ada kepentingan dihukum berapa banyak apa enggak, dia harus mengungkapkan konten. Kalau si bapak ada kepentingan, oke. Kalau penyidik kan forensik kan tidak harusnya mengajukan dong. Kenapa ikut-ikut bisa nggak ngajukan? Nah, jangan-jangan konspirasi, kan saya bilang jangan-jangan cari aman dulu ya, cari aman dulu ya. Saya nggak percaya ada konspirasi di sini. Sebenarnya kalau ada kata gitu, bayangin harusnya itu polisi bisa mengajukan. Nah, kalau sampai tidak diajukan, mungkin nih, dulu sudah diajukan kepada polisinya, sama polisi. Kalian suka ngeliatin orang beres ya? Diperiksa, oh ini ada satu konten nih, tapi bahkan didinai sama jaksanya, enggak ini nggak cukup, ini nggak kuat, ini apalah bla bla bla. Jadi sudah diajukan sama dia, ditolak. Tapi dia kan masih penasaran, ini bener konten bagus. Pindah di sisi satunya. Tadi astagfirullah. Tadi sisi yang itu sudah, jadi kita ini adalah sisi freezer. Kalian kalau mau lihat sisi freezer aku ya, karena udah lama nggak aku beresin, jadi ini kita beresin. Ada konspirasi antara pelaku. Tapi mungkin nggak sih kalau misalnya si bapak korban ya ini mempunyai suatu produk yang penyidik tidak punya. Ya untuk apa? Nggak mungkin lah. Ini segala konten yang ada waktu di situ itu nggak mungkin disita oleh korban. Nggak mungkin dari pihak pelaku. Ini kan datang duduk buka dari sini. Oke, kita ambil Nggak bagian pada ini, kita habis sita. sebelum Nggak mungkin kalau yang lagi ada gyoza. Iya, kalau dia minta di situ, boleh nggak sih? kata Oliviernya, petugasnya pasti dia akan ngomong SPL. Siapa lu? Iya dong, ini ujung-ujung ada orang datang, saya juga minta, lu siapa lu? Ya kan, ini saya kasih kepada Ini polisi. cumi biasanya goreng ini bawa dari rumah. Ada suratnya, ada kemudian ada surat terima. Biasanya Kalau langsung nanti bocor kemana-mana, goreng doang. yang menyerahkan publikasinya yang salah kan? Nah, itu kalau ditanya, Cumi-cumi. Tinggal sedikit. Kayak ini. Sudah di tapi nggak boleh kan, artinya kalau misalnya aku datang ke sana, aku mau penelitian nih, aku mau buat skripsi nih, aku mau buat apa nih, minta dong CCTV yang kemarin. Nggak boleh kan, boleh kan, nggak boleh. bukan CCTV-nya boleh, Kalian tahu ini bisa. CCTV boleh, kontennya boleh dong. Dingin banget. Ada keramaian di sini, Ya, ada dan orang. tergantung kebaikan hati orangnya lah ya, mau kasih lihat atau enggak ya. Tergantung kebutuhan
Tuhan. Karena kan saat itu kita bukan ambil sesuatu ini itu milik sepenuhnya punya Olivier-nya kan. Nggak mau Itu berdiri. jadi sesuatu Kita karena kalau terjadi berdiri itu sesuatu lebih rapi. yang bergantung sama kasus Kita ini dengan pindah. rekaman ini. Jadi Maka ini itu mau diambil dan berdiri di kemudian bawah. potongannya atas salah kepolisiannya. Tapi orang Olivier jangan ngasih ke orang lain. Kenapa mau ngambil? Saya suka lihat dan namanya silakan. Dan ada potongan belas ini kan. Kenapa saya suka pohon yang itu silakan. Tergantung Olivier bukan siapa Yang pasang yang mana dan kemudian yang mana. Tetapi kalau skop kecilnya area yang situ nggak boleh ada orang yang menggunakan sesuatu. Kenapa ini pertama mungkin direkayasa? Direkayasa yang saat dia bilang janggal. Saksi ahlinya bilang ada kejanggalan. Itu kejanggalan bidang fosil. Yang mana? Ada jadwalnya di bidang fosil geser. Itu menunjukkan laporan di pengadilan bahwa itu kejanggalan kata saksi ahli. Apa salahnya orang pindah fosil? Suka-suka dia mau selonjoran mau ngapain bebas-bebas aja. Nothing to do with the content, nothing to do with the title. Ya kan? Kemudian itu dia laporkan sebagai janggal. Harusnya berarti dia bisa ngomong juga dan ditanya sama jaksanya. Kalau itu janggal yang benar kayak gimana? Kan sama ahli bilang janggal. Oh seharusnya jangan itu Pak Hakim dia udah begini, seharusnya tidak begitu. Nah berarti kalau tidak begitu ada gerakan begini, berarti gerakan ini rekayasa. Nah, seorang ahli hanya bisa ngomong segitu, nggak bisa ngomong perilaku itu bilang janggal. Enggak. Seorang ahli itu kan kalau dia konteks. Kenapa sih Abdul di sini kok punya kacamata? Kayaknya kan orang ganteng namanya Dr. Richard Lee kemudian dilepas. Ini kan nggak bisa. Ya nggak tahu kenapa dilepas. Iya, yang penting waktu saat dia melepas kacamata, memang betul kacamatanya dilepas. Jam menit detik kesekian. Saat dia kemudian pakai kembali kacamata, jam menit detik kesekian dia benar pakai. Bukan direkayasa. Dan kemudian saat dia tidak bisa melihat sesuatu, jelas dia tidak melihat. Karena dia punya minus seperti ini atau punya Kita plus seperti mulai ini, harusnya dia tidak bisa melihat dengan baik. Tidak seperti itu yang ngomongnya Masih di tempat PC, cuma di sini banyak kardus-kardus alasannya yang belum aku masukin ke wadahnya. Itu mulai di mana? mejanya itu dibahas sama saksinya. Dia jam menit kesekian nih dia nengok kayaknya seru banget lagi jalan nih dia nengok lagi di menit kesekian nih nengok lagi. So what, orang nengok ke mejanya berkali-kali. Kira-kira kenapa kalau orang nengok ke mejanya berkali-kali? Memastikan meja dia nggak diduduki Jadi orang itu lain. kenapa aku sering beres-beres, karena kalau Yang menarik di balik meja lagi tersebut ada ngonten orang yang kan mau ribut, bikin ada yang background rame, baru, apa sih, jadi aku harus nyingkirin beberapa barang buat bikin background baru untuk konten, karena aku males keluar, jadi aku mending ngedekor sendiri atau ya ide sendiri. Kalau ini gordennya belum aku ganti lagi, besok mungkin aku ganti, besok aja tergantung mau cosplay apa nanti. Tapi aku bingung sekarang kita mau kemana. paperback dibawa ditinggalin di meja tersebut ya kan. Setelah ditinggalin dia jalan ke koktel. Di koktel itu dia nggak bawa paperback itu. Oke, 3 paperback ya kita beli sesuatu dia bawa itu. Kemudian dia ada di sana. Kita namanya ninggalin barang ya saya nengok dong. Masak gak tahu cukup nggak ya. Oke guys, live-nya duluan udahan ya. Gue mau lanjut beres-beres lagi, tapi mau Discord sama teman-teman gue mau Discord, mau lanjut di Discord. Jadi nanti kapan-kapan kalau habis foto kita beres-beres lagi. Gue belum mandi sih, dan gue tadi tidur jam berapa, jam 10 pagi baru tidur. Dadah, sampai jumpa lagi.